Assalamualaikum. Langsung saja di sini saya akan memperbaiki rice cooker atau Magicom merek Miyako. Dengan kerusakan setelah nasi masak, tapi tidak bisa panas. Si nasinya tidak bisa panas, tapi proses untuk masak dia normal, nasinya bisa matang. Kalau dilihat dari indikator lampu ini, kelihatannya si Magicom ini baik-baik saja. Karena si lampunya untuk ini menghangatkan dan ini untuk memasak. Ini kelihatannya normal, tapi pada dasarnya ada kerusakan di bagian penghangat nasi. Ketika proses memasak sudah selesai, maka dia akan pindah ke lampu indikator penghangat ini. Dan disinilah proses pemanasan nasi tidak normal atau tidak aktif si pemanasnya. Sebelum Anda memperbaiki, ini saya akan kasih tahu cara kerja dari Magicom tersebut. Ketika lampu memasak ini sedang aktif atau nyala, maka yang panas ini yaitu elemen untuk memasak. Yang ini saya pegang. Jadi cara kerjanya ketika memasak, elemen ini yang bekerja. Dan ketika proses memasak nasi sudah selesai, maka dia akan pindah ke bagian penghangat. Yang bekerja adalah lampu indikator ini menyala, maka yang bekerja yaitu elemen di samping ini harus panas. Dan di dalam tutup ini ada elemen pemanas juga, ini harus panas. Ini suhunya kedua elemen tersebut sekitar 80 derajat Celcius di bawah titik didih air. Jadi aman untuk dipegang, tapi jangan terlalu lama. Oke, ini saya akan pembuktian menggunakan meter, dikalibrasi dulu meternya. Ketika tombol cook atau tombol memasak ditekan, maka jarum bergerak. Ini menandakan bahwa elemen memasak tidak masalah. Ketika cook atau memasak sudah selesai, maka dia akan berpindah ke penghangat. Tapi ini si jarumnya tidak bergerak. Nah, seperti ini. Harusnya bergerak. Ini menandakan bahwa elemen penghangatnya tidak bekerja. Ini hanya simulasi menggunakan meter, tapi tidak menggunakan listrik, supaya cepat mengetahui satu kerusakan. Kalau Anda tidak punya meter, seperti saya tadi, solusinya yaitu sederhana. Anda tinggal memasukkan colokan listrik Magicom tersebut, sampai lampu indikator penghangatnya nyala. Dan tunggu sekitar 2 menitan dan pegang si elemen samping ini dan tutupnya. Ini harus panas. Kalau tidak panas berarti ada masalah. Oke, langsung saja ke proses perbaikannya. Buka tutup koper ini, belakang tutup ini. Dan di sini ada 3 kabel merah, kuning, dan hitam. Anda bisa mengeceknya seperti ini, apakah putus atau tidaknya, menggunakan obeng kecil untuk melihat putus tidaknya. Perlu diketahui bahwa ini adalah kabel elemen buat penghangat. Jadi ini masalahnya di kabelnya. Ya, ini ada kabel merah sama kuning putus dan kita harus menyambungnya. Untuk proses penyambungan sebaiknya ini dibuka agar mudah dalam pengerjaannya. Dan ini adalah tutup atasnya dan kita harus membukanya. Dan ini tidak menggunakan skrup. Dan kita menggunakan obeng minus untuk mencungkilnya.
Dan seperti ini cara membukanya, mencungkilnya seperti ini. Awas, hati-hati, takut patah. Ini sudah terbuka seperti ini penampakannya. Dan ini setelah dibuka ada kabel merah sama hitam juga putus ternyata, dan kita harus menyambungnya. Untuk menyambungnya kita gunakan kabel penambah sekitar 5 sentian dan solasi seperti ini. Nah, ini sudah proses penyambungan seperti ini nyambungnya. Ya, kita rapihkan, jangan lupa alurnya dirapihkan supaya nanti proses pembukaan tutupnya tidak menyangkut, tidak tertarik. Dirapihkan seperti ini. Setelah rapi kita tutupkan juga, ini tutupnya. Kita tutup, kita tekan seperti ini. Nah, ditekan seperti itu. Dan setelah itu kita tekan juga di atas ini seperti ini, dipijit-pijit biar presisi. Oke, ini sudah selesai. Dan kita langsung tes saja menggunakan meter. Ya, jarum bergerak. Ini kondisi menghangatkan, si elemennya terukur, dan kita pijit cook. Ya, pijit cook, masih jarumnya bergerak dan posisi menghangatkan masih bergerak. Berarti ini sudah oke. Dan kita coba menggunakan PLN, ini sudah menyala, kondisi menghangatkan, tunggu hingga 2 menit dan kita pegang si elemen penghangatnya apakah panas atau tidaknya. Ya, ini sudah saya pegang, setelah 2 menit ternyata ini hangat. Berarti proses penghangatannya sudah berjalan dengan baik. Oke, cukup sekian dulu tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam.